واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذن الله تعالى وبتوفيقه kita melanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar karya Syekh Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud hafizahullah ta'ala. Kita sampai masih di bab awal setelah memahami 4 manzilah Al-Qadar atau 4 maratib Al-Qadar dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran Sunnah. Maka kali ini insyaallah kita akan mulai yang ketiga, thalithan manzilatul iman bil qadri baina baqiyati arkanil iman wa ahammiyatuh. Itu di halaman 81 di antum halaman 83 kalau salah. Ya, di halaman 83 akhirnya di kitab yang waktu itu antum sebar. Manzilatul iman bil qadri baina baqiyati arkanil iman wa ahammiyatuh. Ya. Di kitab yang antum lihat kasih linknya Putra, kan tadi malam apa di grup mana itu antum kasih link? Kamera ya? Hah? Cuma fotonya? Maksudnya? Bukan PDF. Oh, bukan PDF. Enggak, di laptop kesimpan dulu. Kitabnya harusnya. Ada PDF kan? Ya, khalas. Ya, manzilatul iman bil qadar. Ya, tafadhal ya Syekh Dika, tafadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thalithan manzilatul imani bil qadari baina baqiyati arkanil imani wa ahammiyatuh. Lil imani bil qadari ahammiyatun kubra baina arkanil iman yudrikuha kullu man lahu ilmam walau yasiru biqadaya al-aqidati al-islamiyyati wa arkanil imani walidzalika warada tansisu fi sunnati nabawiyyati ala wujubil imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, ahsant. Qal hafizallah lil imani bil qadri ahammiyatun kubra baina arkanil iman. Jadi memiliki ahamiyah yang kubra, kepentingan yang terbesar di antara rukun-rukun iman. Jadi iman terhadap takdir ini kepentingannya begitu besarnya. Dan kepentingan tersebut difahami oleh siapapun yang memiliki ilmu, perhatian. Walau yasirun, di sini walau yasirun. Bisa juga walau kana yasira, harusnya gitu. Siapapun yang memiliki perhatian terhadap qadaya aqidah Islamiyah dan arkan iman. Siapapun yang memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan akidah Islam dan rukun iman, maka pasti memahami akan kepentingan iman terhadap takdir. Walidzalika warada at-tansisu fi sunnati nabawiyyati ala wujubil iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Oleh karena itu ada beragam nas dalam sunnah Nabi SAW yang menunjukkan wajibnya beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Taib, istamir.
Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa tarji'u ahammiyatu hadzal rukni wa manzilatuhu baina baqiyati arkanil imani ila iddati umur. Al-awwal irtibatuhu mubashiratan bil imani billahi ta'ala wa kaunuhu mubayyinan 'ala mabniyan wa kaunuhu mabniyan 'ala al-ma'rifah as-sahihah bi dzatihi ta'ala wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-kamilati al-wajibati lahu ta'ala wa qad jaa'a fi sifatihi subhanah sifatul ilmi wal iradah wal qudrah wal khalq wa ma'luman anna al-qadra innama yaqumu ala hadhihi al-asasi وعلى هذه الأسس وعلى هذا الأساس قامت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر فكان الإيمان بهما متمما للإيمان بالله تعالى وصفاته وعنصرا من حقيقته المشرقة. طيب أحسنت. قال حفظه الله وترجع أهمية هذا الركن ومنزلته بين بقية أركان الإيمان إلى عدة أمور. Kepentingan rukun iman ini yaitu iman kepada takdir, kepentingannya dan manzilahnya di antara sisa rukun iman lainnya itu kembali ke beberapa hal. Yang pertama, ya ini Masya Allah ya. Di mana burung-burungnya? Masya Allah. Allahu Akbar. Kedengaran mungkin sampai ke ini. Lebih besar suara mereka dibandingkan suara anak. Oh enggak. Baik. Al-awwal irtibatuhu mubasharatan bil imani billahi ta'ala. Nah, ini kepentingan kita memahami takdir, mengilmui tentang takdir. Ilmu tentang takdir itu ilmu yang berikatan langsung dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Seseorang yang memperhatikan bagaimana jalur-jalur takdir yang telah dia alami, itu dia betul-betul akan kalau dia pahami dengan baik tentang takdir, dia akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena takdir ini tuh luar biasa ya kawan. Kisah-kisah hidup kita itu ajaib gitu loh. Ajaib. Enggak usah kita ngurusin kisah hidup orang deh. Kisah hidup diri sendiri aja itu banyak keajaiban. Dari kebahagiaan dan kesedihannya. Sehingga kalau kita betul-betul memahami jalur-jalur takdir yang Allah gariskan pada diri kita sendiri, lebih-lebih kepada orang lain, ada sisi irtibat, yaitu kita itu memiliki ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya sabar dan syukur itu perlu dipupuk dengan landasan takdir, ikhwan, dengan pupuk takdir. Ya. Sehingga sabarnya ini karena Allah dan syukurnya ini juga untuk Allah. Orang yang bersabar menghadapi kehidupan, menghadapi musibah dan ujian kehidupan, kalau sabarnya itu juga berkaitan dengan iman terhadap takdir Allah, maka dia akan semakin dekat pada Allah dan semakin yakin pada Allah. Jadi iman terhadap takdir ini memiliki irtibat, yaitu ikatan yang langsung terhadap iman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kaunuhu mabniyan 'ala al-ma'rifati as-sahihati bi dzatihi ta'ala wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-kamilati al-wajibati lah. Dan iman terhadap takdir itu berdasarkan terbangun di atas pengetahuan yang benar terhadap zat Allah, terhadap nama-nama Allah, terhadap sifat-sifat Allah yang sempurna, yang wajib ada pada Allah. Dari Qadir, Maha Kuasa, dari Khaliq, Maha Menciptakan,
dari sifat-sifatnya yang sangat baik, yang paling baik, al-husna. Cobalah ambil serpihan dari takdir yang pernah terjadi di hidup kita, ikhwan. Ambillah satu dari takdir yang buruk, dari kesedihan atau musibah yang pernah menimpa diri kita, yang ketika itu mungkin membuat kita tuh kepikiran, frustrasi, kebingungan. Namun ternyata kita sekarang enak hidup. Dan kemudian korelasikan takdir tersebut dan iman kita terhadapnya dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Bahwasanya Allah itu baik, gitu loh. Kadang-kadang al-qadar yang mu'lim, takdir yang mungkin menyakiti hati kita, membuat kita tuh kecewa, bukan kecewa sama Allah, bukan, tetapi kecewa secara manusiawi. Entah karena kita kedapatan suatu berlebih dari musibah, atau kita kehilangan sesuatu. Maka kalau misalnya kita sekarang nih, semua udah berlalu misalnya. Sekarang kita pelajari kembali dan kita kenang kembali, ternyata tersirat di balik semua itu, Allah itu menginginkan suatu hikmah. Karena Allah memiliki sifat hikmah dan Allah di antara nama Allah Hakim. Kita dapatkan ternyata kalau kita korelasikan dan kaitkan iman terhadap takdir, kejadian dalam takdir, dan nama-nama serta sifat Allah, semua itu nyambung. Semua itu nyambung, dan itulah ilmu, gitu loh. Itulah ilmu yang tinggi, ya, yang tidak bisa didapat oleh orang-orang biasa. Wa qad jaa fi sifatihi subhanahu sifatul ilm. Jadi antara sifat Allah sifat ilmu, wal iradah keinginan, wal qudrah kekuasaan, kemampuan, wal khalq penciptaan. Semua takdir itu tidak lepas dari sifat-sifat ini, ikhwan. Ilmu misalnya. Apa takdirnya? Nah, lihat, ikhwan. Tadi awal-awal kajian burung banyak banget di sini. Kemudian sekarang khalas mereka hijrah ke entah kemana. Itu semua qadarullah ma syafa'alah. Apakah Allah mengetahui itu semua? Mengetahui persis. Apakah Allah menginginkan itu tadi terjadi? Allah yang inginkan terjadi secara kauniyah. Apakah Allah Ta'ala yang Maha Kuasa yang telah menjadikan itu? Allah yang Maha Kuasa menjadikan itu. Allah lah yang menjadikan itu dengan takdirnya, dengan kudrahnya, dengan jabarutnya, dengan kemahakuasaannya. Dan tidakkah kita tahu al-khalq, bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan burung-burung itu, dan di mana dia bertengger, seperti apa bersuara, seberapa kadar suaranya, dan sampai kapan bersuara mereka di situ dan kemudian berkumpul. Baru salah satu dari burung itu Allah takdirkan kemudian pergi ke sana, maka lainnya pun mengikutinya. Subhanallah, itu semua baru secarik kecil sekali dari bagian takdir, dari tak terhitung dari triliunan kejadian-kejadian besar dalam penciptaan alam semesta. Wa ma'lumun anna al-qadra innama yaqumu ala hadhihi al-usus. Takdir itu terbangun di atas asas-asas ini. Wa ala hadzal asasi qamat aqidatul imani bil qada'i wal qadar. Dengan asas ini maka terbangunlah akidah iman terhadap qada dan qadar. Fa kana al imanu bihima mutammiman lil imani billahi ta'ala wa bi sifatih. Iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada qada dan qadar itu penyempurna terhadap iman kepada Allah dan sifatnya. Jadi kalau antum yang beriman kepada Allah, maka penyempurnanya adalah iman terhadap takdir. Kalau antum mengklaim iman kepada Allah namun soal takdir antum jahil, bahkan ragu terhadapnya, maka tidak disebut beriman kepada Allah, karena tidak akan lepas darinya.
dan iman kepada takdir, wa unsuran min haqiqatihil musyriqah. Iman terhadap qada dan qadar adalah unsur dari hakikat iman kepada Allah yang sifatnya musyriqah. Asyraqa yusyriku itu ibarat matahari yang menyeruak untuk menyinari. Maka iman kepada Allah Azza wa Jalla itu menerangi kehidupan kita ya kawan. Segala kejadian dalam takdir itu membuat kita itu pun kalau kegelapan musibah itu tetap ada titik terangnya dan senter terangnya, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan iman terhadap takdir. Makanya berulang-ulang kita katakan orang beriman kepada takdir Allah itu mereka memiliki rahatul bal, yaitu pikiran yang lebih banyak istirahat dibandingkan dengan orang yang tidak beriman kepada takdir. Banyak istirahat di sini maksudnya banyak menyerahkan perkara kepada Allah walaupun kepikiran itu suatu keniscayaan ya kawan, apalagi sebagai seorang orang tua ya, memiliki keturunan, anak, istri dan segala keinginan, ya itu suatu keniscayaan kehidupan. Ya makanya sebagian itu ubannya lebih banyak disebabkan banyak pikiran gitu misalnya. Semakin tua semakin banyak pikiran, semakin banyak keinginan, semakin banyak harapan, kepikiran, tetapi tetap hatinya itu rehat disebabkan imannya dia kepada Allah dan takdir baik ataupun buruk. Baik, istamir. Wala syakka. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wala syakka anna al-iqrar bi tauhidillah wa rububiyyatihi la yatimu illa bil imani bi sifatihi ta'ala. Faman za'ama anna hunaka khaliqan ghayra Allah ta'ala faqad asyrak. Wallahu ta'ala khaliqu kulli syai'in. Kulli syai'in. Bisa juga Allah Ta'ala khaliqun kulla syai' boleh. Kalau antum mau kayak gitu fadhal. Wallahu ta'ala khaliqu kulli syai'in. Wa min dhalika af'alul ibadi wa lihadha yurwa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala al-qadaru nidhamu at-tauhid. Faman wahhada Allah wa kathaba bil qadari naqadha takdzibuhu tauhidah. Oleh hada istamir. Hada sebab wallahu a'lam lam yudhkar atau lam yadhkur. Boleh lam yudhkar boleh, lam yadhkur boleh. Lam yudhkar ruknul imani bil qadari fi kitabillah ta'ala ma'a baqiyati arkanil imani kama warada fi sunnati li'anna al imana bil qadari huwa imanun bi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa maratibul qadri arba' hiya sifatun lillahi ta'ala. Baik. Ahsant. Sorry. Tapi katakan di sini oleh Syekh Abdul Rahman bin Saleh Al-Mahmud hafizallah, wala syakka anna al-iqrara bi tauhidillahi wal iqrar bi rububiyyatihi la yatimu illa bil iman bi sifatihi ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwasanya al-iqrar mengikrarkan akan tauhid terhadap Allah Azza wa Jalla dan juga mengikrarkan rububiyahnya Allah itu tidak sempurna kecuali dengan mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala. Faman za'ama anna hunaka khaliqan ghaira Allah Ta'ala faqad asyrak. Siapa yang menyangka bahwasanya ada pencipta selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dari segi rububiyah. Wallahu Ta'ala khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Wa min dzalika bisa juga di sini diarabkan wa min dzalika af'alul ibad. Kalau kita jadikan wa min dzalika ataf terhadap kulli syai'. Wa min dzalika af'alul ibad. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan hamba. Allahu khaliqu kulli syai'in. Baik, wa min dzalika af'alul ibad. Wa min dzalika syai' wa min dzalika kulli syai' af'alul ibad. Khabar.
Dan di antara segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan hamba. Olihada yurwa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala al-qadru nizamut tauhid. Takdir itu adalah undang-undang tauhid. Ya. Jadi takdir itu seperti undang-undang tauhid. Nizam, peraturan. Peraturan tauhid adalah takdir. Gimana itu maksudnya? Antum tidak bisa bertauhid kepada Allah kecuali antum imani undang-undang kauniyah. Kecuali antum imani undang-undang kauniyah. Hukum kauni. Kan undang-undang itu kan ada yang undang-undang kauniyah dan ada undang-undang syar'iyah. Antum mendapatkan misalnya binatang seperti tokek dengan totol-totolnya itu kan termasuk undang-undang apa? Kauniyah. Enggak. Syar'iyah enggak? Enggak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Tapi segala perwujudan dan kejadian baik yang tampak maupun yang gaib bagi kita itu semua masuk ke dalam undang-undang takdir kauni. Makanya al-qadar, takdir itu undang-undang tauhid. Segala kejadian dan perwujudan di semesta ini menunjukkan akan adanya undang-undangnya gitu loh. Akan adanya ketetapan terhadapnya, dan itu menunjukkan tauhidnya Allah Azza wa Jalla, wahdaniyatullah Azza wa Jalla, menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla, kemahatunggalan Dia dalam memberi undang-undang itu. Faman wahadallaha wa kadzdzaba bil qadri naqadha takdzibuhu tauhidah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah tapi sekaligus mendustakan takdir, maka pendustaannya itu telah membatalkan tauhidnya sendiri. Jadi siapa yang mengesahkan Allah tapi nggak percaya dengan adanya takdir, maka ketidakpercayaan dia itu telah membatalkan tauhidnya dia sendiri. Dan banyak orang-orang awam memiliki iskal yang besar dalam masalah takdir. Sebagian mereka tanpa sadar memahami bahwasanya sebagian dari kejadian itu bukan takdir Allah. Seolah-olah mereka menafikan seperti itu. Seringkali Anda dapat pertanyaan, Ustaz, ini ujian atau takdir ya? Repot pertanyaan seperti ini. Ini konsepnya gimana tentang takdir? Ini ujian atau takdir? Seolah-olah ujian itu sesuatu yang munfasil dari takdir. Musibah itu di luar takdir. Musibah itu bagian dari takdir. Maka kadang anak katakan ini ujian dan ini semua takdir. Jangankan ujian, kenikmatan, apapun itu semua takdir. Maka jangan terjadi infisal antara suatu kejadian daripada takdir. Jangan dipisah. Walaupun kejadian itu buruk, tapi tetaplah itu bagian dari takdir. Aura. Taib, kemudian kata beliau rahimahullah, walihada sababi wallahu ta'ala wallahu a'lam lam yudhkar ruknul iman bil qadri fi kitabillahi ta'ala ma'a baqiyati arkanil iman kama warada fis sunnah. Karena sebab inilah wallahu a'lam di Al-Qur'an, di Al-Quran itu tidak begitu tidak disebut rukun iman terhadap takdir, ya. Billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi, biasanya begitu dalam Al-Quran. Sebagaimana di sunnah, kalau di sunnah disebut dalam sunnah. Li'anna al-iman bil qadri huwa imanun bi rububiyyatihi wa asma'i wa sifatih. Karena iman terhadap takdir itu adalah iman terhadap rububiyah Allah sekaligus
dan juga nama dan sifatnya, enggak terpisah. Wa maratibi al-qadri al-arba' hiya Taib, ini jumlah musta'nafah, jumlah jadidah. Wa maratibul qadri al-arba' wa maratibul qadri al-arba'u. Martabat takdir yang ada 4 itu, yaitu yang telah kita pelajari dari al-ilm, al-kitabah, ya, al-masyiah, al-khalq, 4 itu semua adalah sifat Allah Azza wa Jalla, dan itu termasuk asas takdir. Ilmu, ya, masyiah, kitabah, dan khalq. Semua itu sifat Allah Azza wa Jalla. Taib, untuk kitab Al-Qadha wal-Qadar kita cukup sampai sini, insyaallah kita lanjut ke kajian syarah Al-Waraqat biidznillah ta'ala.